Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, jumpa lagi ke Tazalia ya. Hari ini dengan materi norma dan keadilan ya, yang merupakan materi PPKN kelas 7 di semester 1 bab kedua. Berarti kalian sudah menyelesaikan bab pertama, bagus sekali meskipun dalam suasana daring. Hebat. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak Taza, kita akan awali perjumpaan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa kalian isi absen di link absen yang sudah Taza bagikan di grup WhatsApp kalian ya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati peraturan yang berlaku atau hukum di dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan menaati hukum tersebut, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta, insya Allah ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Namun banyak di antara kita itu masih belum taat norma. Di jalan raya misalnya ya, di kota-kota besar atau di daerah kita sendiri itu masih banyak kita saksikan kesemrautan pengendara mobil yang saling berebut jalan atau pengendaraan motor yang tidak menggunakan helm. Bisa juga pengendaraan motor dengan membawa kapasitas yang melebihi. Seharusnya hanya 2 orang saja, itu terkadang bisa kita lihat sampai 3 hingga 4 orang ya. Jadi itu sudah menyalahi norma yang berlaku dalam menjaga keselamatan lalu lintas ya di negara kita. Maka pertanyaannya adalah, pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan atau bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan tersebut? Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa itu norma. Ya, jadi akan kita bahas di materi ini ya. Apa sih itu norma? Sejak kelahirannya hingga akhir hayatnya, manusia adalah selalu hidup berkelompok. Seorang filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Nah, dengan demikian manusia merupakan bagian dari manusia yang lain yang harus hidup bersama-sama. Tetapi manusia pada dasarnya adalah memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Nah, dan oleh karena itu ia tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang sama dan diwujudkan pula secara bersama-sama. Akan tetapi sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukanlah suatu tatanan hidup yang disebut dengan norma. Jadi norma tersebut dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kelompok masyarakat itu pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, nah pasti akan ada aturan atau norma yang berlaku di antara keduanya untuk bisa saling berinteraksi ya. Siapapun itu, dia berumur tua atau muda atau anak-anak juga, remaja, semuanya memerlukan norma dan hukum supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, aman,
dan damai. Jadi dengan begitu bisalah kita simpulkan bahwa norma itu merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, ya. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Jadi, bisa lagi kita artikan bahwa norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tadi tingkah laku, mengatur kehidupan warga masyarakat. Jadi bisa dipakai sebagai paduan tatanan dan pengendali tingkah laku seseorang. Itu ya. Ketentuan tersebut itu mengikat bagi setiap manusia yang hidup di dalam lingkungan tersebut, ya. Dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungannya berlakulah norma atau aturan hidup tersebut. Nah, sekarang apakah kalian tahu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu terdiri dari berbagai macam. Dalam pergaulan hidup, manusia dikenal dengan adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma. Ini ya, jenis-jenis norma. Kalian bisa baca di materi Taza ini. Yang pertama adalah norma kesusilaan, ya. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani. Jadi, Taza ulangi, norma kesusilaan adalah norma peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Jadi contohnya yaitu ketika seseorang yang sedang berbohong. Sebenarnya hatinya itu ingin menyuarakan suatu kebenaran. Nah, apabila dia menuruti suara hatinya, maka seseorang akan cenderung bersikap baik dan benar. Tetapi seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani itu merupakan gambaran dari orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Jadi Taza ulangi, norma kesusilaan itu bisa juga disebut dengan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Contohnya adalah sikap berbohong pada seseorang, ya. Jadi kalau dia mengikuti hati nuraninya, maka dia tidak akan melakukan itu, ya, karena setiap manusia itu pada intinya mereka ingin bertindak benar dan ingin bertindak baik. Yang kedua adalah norma kesopanan, ya. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Nah, norma kesopanan itu berhubungan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk sikap pergaulannya. Norma kesopanan itu bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu membentuklah suatu aturan-aturan yang disepakati tentang mana sih yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan dan ada yang tidak sopan. Boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, inilah awal bentuk dari norma kesopanan. Oleh karena itu, norma itu terbentuk atas kesepakatan bersama. Jadi norma kesopanan tadi adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah norma kesopanan itu bisa dilihat dari tata cara berpakaian, ya. Seperti kalian ya sebagai pelajar maka harus menggunakan pakaian dengan seragam pakaian yang sesuai dalam aturan dari sekolah tempat kalian bersekolah, ya, dengan terus tuh tata cara berbicara, bagaimana berbicara kepada yang lebih tua, kepada guru, kepada teman, atau kepada yang lebih kecil, ya, adik kelas atau adik kita sendiri.
Terus tata cara berlaku terhadap orang lain. Bagaimana perilaku kita dengan orang lain? Seperti yang kita ketahui bahwa kita diajarkan adab dulu baru ilmu ya. Jadi adab itu sangat tinggi. Orang yang beradab tentu dia ilmunya sangat tinggi ya. Terus tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan banyak lagi tata cara yang bisa menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk norma kesopanan ini. Nah, karena norma kesopanan ini sangat sangat penting bagi pergaulan masyarakat, maka ini akan dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat, sehingga ia akan menjadi yang akhirnya akan menjadi adat istiadat pada budaya daerah tertentu ya. Nah, sekarang yang ketiga, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran ya. Saya ulangi sekali lagi. Norma agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Atau bisa juga disebut sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumberkan dari wahyu Tuhan ya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 6 agama sekarang ya nak ya, yaitu agama Islam, agama Kristen ada 2, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, ada umat Hindu, umat Buddha, dan juga umat Konghucu yang akan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan cara mereka masing-masing ya, di tempatnya juga masing-masing. Jadi bagaimana pemahaman kita terhadap sumber norma agama ini yang berasal dari Tuhan itu untuk membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilakunya dalam hidup dan kehidupannya, dan setiap manusia juga harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya ya. Norma agama akan dipatuhi oleh orang yang beragama ya. Dan setiap orang yang beragama akan mempercayai adanya norma agama. Seperti di Indonesia ini ada aturan tersendiri dalam melaksanakan untuk melaksanakan norma agama ini, yaitu tertera pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pelaksanaan norma-norma agama dalam bangsa Indonesia itu tergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam itu bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan norma-norma agama oleh agama lain ya. Seperti Kristen dan Katolik, mereka memiliki pegangan hidup bersumber Alkitab. Umat Hindu pegangannya bersumber pada Veda. Umat Buddha bersumber pada Tripitaka, dan Konghucu bersumber pada Sisu Wujing. Jadi norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia itu dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Jadi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah harus dilengkapi dengan akal dan pikiran, sehingga kita memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita diberi akal itu supaya kita bisa bertanggung jawab dan juga bisa memanfaatkan alam dengan baik serta memelihara dan melestarikannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan norma agama itu akan menciptakan kepatuhan manusia kepada Allah atau kepada Tuhannya dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya. Sekarang norma hukum.
Eh, Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi, norma hukum ini merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dibuat oleh badan resmi negara, anak ya, serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum itu harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim itu dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberi sanksi bagi para pelanggar norma hukum. Norma hukum itu mengatur juga kehidupan lain seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran ya. Terus larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan juga kewajiban membayar pajak. Nah, peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh warga negara. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi pernah kan kalian lihat seseorang yang jika tidak menggunakan helm maka akan ditilang oleh polisi. Itu merupakan salah satu sanksi pada norma hukum. Jadi pada hakikatnya norma hukum itu untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Jadi ada dua sifatnya, bersifat perintah dan bersifat larangan. Yang bersifat perintah contohnya adalah memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia melanggar norma hukum dan mendapatkan sanksi. Contohnya perintah bagi pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Jadi Taza sarankan bagi kalian yang belum memiliki surat izin mengemudi jangan menggunakan kendaraan bermotor. Berarti jika kalian lakukan berarti kalian sudah melanggar norma hukum ya. Maka nanti jika yang melanggar norma hukum membawa kendaraan bermotor tapi tidak menggunakan SIM, maka ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi, maka pidana kurungannya paling lama 4 bulan dan dendanya paling banyak 1 juta rupiah. Itu adalah sanksi bagi kalian yang membawa atau mengendarai kendaraan bermotor tapi tidak memiliki surat izin mengemudi. Itu adalah contoh dari norma hukum yang bersifat perintah. Ya, perintahnya adalah harus memiliki surat izin mengemudi terlebih dahulu baru boleh menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua bersifat larangan. Melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum itu. Contohnya larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Nah, itu tidak boleh dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang paling tinggi itu nggak boleh. Balapan liar juga tidak boleh. Itu sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Nah, jadi negara Indonesia itu sudah merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sekarang bisa kalian bayangkan jika kita tidak ada norma hukum bagaimanalah negara kita ini ya, pasti banyak sekali tindak kejahatan ya, copet di mana-mana ya, kejahatan di mana-mana, kemudian
pengendaraan motor yang menggunakan kendaraan motornya dengan tidak ada aturannya, maka itu sangat tidak baik dan membuat kekacauan pada negara kita. Di sini di bawah ini ada beberapa gambar contoh dari norma ya. Yang pertama norma kesusilaan, pelanggaran norma kesusilaan ya. Kesusilaan tadi Taza sebut norma kesusilaan itu tadi adalah norma yang berasal dari hati nurani. Nah, jika kita memiliki hati nurani, maka kita tidak akan melaksanakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita ya. Jadi perbuatan nomor 1 itu adalah contoh pelanggaran norma kesusilaan. Seharusnya harus melakukan kegiatannya itu membuang air kecil atau air besar itu ada pada tempatnya ya, ada WC umum di jalanan, jadi tidak boleh ada WC umum di pinggir jalan, jadi tidak boleh sembarangan, apalagi di tengah jalan seperti itu dilihat oleh khalayak umum. Kemudian yang kedua, contoh dari norma kesopanan ya, norma yang tercipta dari pergaulan masyarakat, misalnya mengucapkan salam, mengetuk pintu, merupakan contoh penerapan norma kesopanan yang ada di Indonesia. Jadi kita di Indonesia itu terkenal dengan kesopanannya ya nak ya. Misalnya juga anak muda yang ingin melewati orang tua ya, mau jalan di depan orang tua, biasanya dia sedikit membungkukkan badannya ya. Siswa kepada guru ya, anak kepada orang tua, cucu kepada neneknya itu sedikit membungkuk ya nak ya, tanda kita menghormati orang tua yang ada di sekitar kita. Mengucapkan salam itu juga merupakan norma kesopanan. Berbicara yang baik dan sopan itu norma kesopanan. Yang ketiga ini adalah contoh dari norma agama, yaitu umat muslim ya, yang beragama Islam sedang melaksanakan sholat berjamaah bersama. Nah, ini juga merupakan contoh dari norma agama. Nah, sekarang ini contoh dari ini, kalian bisa lihat orang di dalam sel ya, atau di penjara, tersangka pembunuh supir taksi kabur, atau dengan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembunuhan ya, itu merupakan contoh pelanggaran norma hukum. Siswa yang menggunakan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM tadi juga merupakan contoh norma hukum. Seseorang yang menggunakan narkoba juga berarti pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Jadi banyak sekali, jangan kita langgar norma-norma itu karena sanksinya berat. Ini merupakan contoh lembaga yang menegakkan hukum di Indonesia. Ada Mahkamah Agung serta ada Mahkamah Konstitusi. Itu ya nak ya. Jadi setiap norma sangat penting dalam mengatur kehidupan, menjaga kehidupan di negara kita ya, aturan hidup sehingga kita bisa hidup lebih damai dan tenang ya. Dari awal dari norma yang berasal dari hati nurani, norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan berasal dari pergaulan masyarakat. 3. Norma agama, norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah ya. Itu tanggung jawabnya kita kepada Allah. 4. Norma hukum yang berasal dari aturan yang dibuat oleh badan resmi negara ya, yang sifatnya memaksa, terikat dan memaksa. Dan jika kita melanggarnya maka ada sanksinya. Cukup sekian dulu nak pengertian dan jenis-jenis norma. Nah, artinya kesimpulannya norma adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ya, aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, gunanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat ya di Indonesia. Taza kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.